Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di video saya. Tadi itu aslinya udah ngerekam saya itu, udah ngomong banyak gitu. Ternyata SD card error. Jadi alhasil saya harus ngulangin lagi. Tapi nggak apa-apa, let's go. Sekarang ini mungkin udah sekitar jam 2. Tadi itu saya udah ngerekam, udah ngomong lumayan banyak. Tapi ternyata SD card error, jadi ya kita harus ulang lagi. Jadi hari ini itu saya mau ngebahas sedikit tentang KL 150, yaitu Mr. Green ini. Jadi Mr. Green itu KL 150 BF guys, aslinya itu. Ups. Jadi ada beberapa tipe KLX KL 150 ya, terutama yang saya mau bicarakan hari ini. Yang pertama itu ada KL 150 biasa, kalau nggak salah ya. Terus ada KL 150G, terus KL 150 BF Mr. Green, terus ada KL 150 BF SE, terus ada lagi BF SE Extreme kalau nggak salah itu. Gila, banyak bener. Tapi yang bikin beda itu cuma di warnanya. Jadi mesin semua itu sama. Tapi jadi kalau BF itu pokoknya yang ada BF-nya itu pakai wheelset 1821. Jadi wheelset dual sport gitulah, wheelset trail 1821 inci. Kalau yang G atau yang 150 biasa, nggak di G-nya juga, itu pakai wheelset 1619. Jadi lebih kecil. Dan juga yang G sama yang biasa itu pakai skok depan teleskopik. Kalau yang ada BF-nya itu skok depannya dia pakai USD kayak Mr. Green ini, USD dengan ukuran asnya itu 35 mm. Kalau yang TL itu kalau nggak salah 33 mm deh. Kecil pokoknya. USD-nya ini termasuk kecil juga loh dibandingkan kayak USD-nya CRF, CR150L itu ini kecil banget loh. Jadi hari ini nggak cuma bahas itu, saya mau ngebahas itu tentang kelebihan dan kekurangan, pros and cons tentang menggunakan KLX sebagai komuter harian, sebagai kendaraan harian gitulah. Jadi saya mau bagi-bagi experience saya selama berapa ya, 4-5 tahun pakai KLX buat harian, dengan modifikasi lumayan minimal, nggak terlalu gila sampai naik berapa ratus cc gitu, enggak. Cuman modif-modif minimal aja, modif-modif minimalis. Jadi kita mulai aja sama yang pro-nya atau kelebihannya. Kelebihannya itu ya tentu saja dia body positionnya nyaman, namanya juga dual sport kan. Jadi body weight atau berat badan itu didistribusikan sangat rata. Jadi nggak ada satu bagian badan kalian di motor ini waktu naik motor ini itu yang kayak kebebani gitu loh. Kayak misal contohnya kalau naik sport itu kan tangan kalian yang nahan cukup banyak beban, jadi pegel gitu kan. Kalau kalian itu enggak, kalian itu evenly spread. Lebih ke ini sih, lebih ke torso kalian sih yang nahan beban pantat kalian. Jadi nggak terlalu pegel-pegel tangan itu guys. Yang kedua adalah motor ini kan termasuk dual sport, jadi otomatis dia bisa di dua alam sedikit-sedikit gitulah, nggak lebih banyak di satu alam gitu ya. Jadi dia bisa off-road sedikit, dia bisa on-road sedikit. Jadi lebih enak aja kalau misal jalanan mulai jelek, kalian nggak perlu khawatir nggak bisa lewat atau nggak nyaman gitu, soalnya bakal nyaman-nyaman aja. Dan itu dan masuk kategori itu masih membahas tentang dual sportnya itu, travel distance shocknya motor ini lumayan tinggi, yang bikin dia enak aja shocknya. Jadi kalau misal kalian ngelewatin gelombang dalam kecepatan tinggi, motornya nggak bakal kayak ngelempar kalian ke atas ke bawah gitu, masih bisa diredam shocknya dengan aman. Jadi nyaman banget motor ini buat kayak touring gitu. Nah kalau itu bapaknya pakai motornya biru, bajunya biru, celananya biru. Oke, kita lanjut dengan kekurangan KL 150. Yang pertama, kalian harus sering-sering cek. Nggak tahu ya kalau ini berlaku kepada semua motor apa enggak, tapi kalian tuh harus benar-benar sering-sering cek bagian-bagian tertentu, kayak misal komstir, unit track, lahar gitulah intinya. Soalnya waktu dulu pengalaman, dulu itu waktu awal-awal beli motor ini,
kan musim hujan, jadi ada beberapa spot di kota saya itu yang banjir. Otomatis saya kan ya penasaran lah, namanya baru beli dual sport, penasaran lah masuk banjir gini itu ya. Oke aja, fine aja masuk banjir. Tapi masalahnya itu timbul setelah sekitar 2-3 bulan setelah banjir-banjiran itulah. Jadi pertama masalah yang timbul itu ada suara dari bagian link, dari bagian unit track. Link itu yang itu loh, yang di bawahnya shock belakang, yang ngehubungin shock belakang sama arm kalian. Itu bunyi suara tuh cut gitu. Nah, kan namanya baru punya motor kan mesti kayak khawatir mikir, ini apa sih kok ada bunyi kayak gini gitu kan. Ditelusuri tanya sana sini, ternyata itu linknya sudah berkarat atau sedikit kotor. Jadi air itu tembus seal linknya itu, seal lahernya. Terus air itu masuk, makanya dia bunyi cicit gitu. Jadi kegesek antar metal sama metal gitu guys. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau habis banjiran atau apa, sering aja cek kayak gitu yang bagian yang bergesekan. Yang kedua itu komstir mungkin semua motor ya, tergantung pemakaian kalian. Tapi di kala 150 ini, terutama 150 BF Mr. Green ini, komstir ini udah ganti 2 kali loh. Bearing komstir ini. Jadi ya, baru beli motor itu kan musim hujan, banjir-banjiran gini, hujan-hujanan. Sekitar setelah berapa bulan ya? 6 bulan mungkin ya. Itu komstir itu stang itu udah kayak nggak bisa dibelokin gitu loh. Parah banget udah, pokoknya seret gitu intinya. Terus ya hasil otomatis komstir lah, apalagi gitu kalau belokin stang seret. Nah ternyata waktu dibongkar, jadi seretnya itu kan udah lama. Saya nggak begitu, ini jalannya ditutup lagi. Saya nggak begitu saya nggak begitu merhatiin. Soalnya kan saya pakai motornya harian pulang pergi sekolah, jadi saya bodo amat gitulah. Ternyata waktu udah parah, terus saya bongkarin ke bengkel, terus saya bongkar. Itu lahernya dalamnya itu hancur. Gara-gara dia kemasukan air, karat, grease-nya udah habis. Akhirnya hancur deh dalamnya, komponen-komponen per bearingnya itu lingkaran-lingkarannya itu hancur, otomatis kan ya ganti. Jadi daripada akhirnya terjadi seperti itu, untuk kalian yang mau ambil KLX atau udah barusan ambil KLX, sering cek aja komstir kalian apakah masih terlubrikasi, tergreased up dengan baik apa enggak gitu. Soalnya itu bakal terjadi kalau misal nggak lubricationnya nggak cukup. Tapi entah kenapa ya, apa gara-gara nggak ada tutupnya ya dia. Soalnya ini kan kebuka banget di sini ini komstir. Ya gitu ya, pokoknya harus sering-sering cek kayak gitu kalau kalian misal buat harian, buat hujan-hujanan gitu guys. Yang ketiga itu terkait dengan shock upside down-nya. Biasanya kan kalau misal kalian punya motor yang shocknya biasa, shock tele, itu kalau misal seal-nya bocor, mungkin olinya bakal keluar, tapi nggak sampai kayak bener-bener habis gitu kan. Kalau di upside down, kalau di USD, ya semua USD sih. Kalau misal seal-nya bocor, secara logika kan olinya itu bakal ketarik gravitasi, jadi dia bakal ketarik ke bawah gitu loh. Ya jadi itu bakal habis oli shocknya. Kalau misal kalian biarin seal-nya bocor, terus kalian biarin aja gitu. Jadi kalau misal seal-nya bocor, kalian harus cepet-cepet ganti guys. Dan gantinya pun kalau kalian punya waktu dan punya punya niat itu bakal bisa kalau ganti sendiri. Saya kemarin habis ganti seal-nya sendiri, sebelah kiri ini kan bocor shock depan saya, jadi saya ganti sendiri dan dengan bantuan orang-orang di rumah untuk megangin shocknya waktu masukin seal baru dan lain-lain. Hasil sukses dan sampai sekarang oke sih, dengan takaran oli yang cukup, shocknya enak banget loh. Yang sebelah kiri tapi belum saya cek olinya. Jadi mungkin di waktu yang dekat saya bakal cek oli sebelah kiri dan mungkin ganti olinya sekalian. Permisi, saya lewat duluan ya Pak. Oke,
lanjut ke cons yang keberapa ya? 3 apa 4 ya? Nggak tahu deh, pokoknya cons berikutnya, kelemahan berikutnya itu ada di mesin teman-teman. Jadi dari pabrikan atau bisa dibilang mesin standar KL150 itu bener-bener loyo banget, kayak loyo, pokoknya loyo deh, nggak bisa lari sumpah. Apalagi dengan giring KL150 BF dengan gear belakang 52 untuk harian itu, kalau aduh itu kurang banget sumpah. Kayak nafas itu cepet banget habisnya, tarikan ya so-so, nggak begitu narik, nggak begitu ngejambak juga dengan giring segitu. Dulu itu pernah di jalan waktu pulang sekolah atau gimana gitu, Mr. Green itu masih baru banget, udah keluar dari masa Ryan sih, jadi udah oke gitu mesinnya buat geber-geber. Terus ada Supra, ada Beat atau gimana itu, wah dari lampu merah udah dari awal udah kalah tuh. Susah banget sumpah naiknya. Jadi dari sisi mesin mungkin kalau standar itu kurang banget, kalau 150 itu sumpah deh kurang banget. Jadi untuk mengatasi hal ini, Mr. Green ini saya upgrade sedikit bagian mesinnya biar ya bisa kalau riding bareng temen itu bisa kayak mengimbangin lah, bisa ngimbangin, nggak terlalu ketinggalan gitu lah intinya. Nggak usah terlalu gila upgrade-nya, core up-nya ininya, yang penting bisa kayak nggak terlalu ketinggalan sama temen-temen gitu, udah cukup kok menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut kalian gitu. Dan hal lain yang terkait dengan mesin KL150 itu nggak tahu ya, kalau misal kalian anggap ini sebagai kekurangan atau kelebihan, itu teknologi mesinnya itu jadul banget, masih sekelas, ini kemana ya, kanan aja deh, masih sekelas kayak Honda GL gitu loh. Jadi dia masih karburator, pakai CDI ya kan, jadi masih lumayan jadul. Itu mungkin bisa dikatakan kelemahan, tapi kelebihannya dari hal tersebut adalah maintenance-nya, servisnya itu gampang banget. Untuk kayak misal servis biasa, servis rutin kayak bersihin karbu dan juga style clap itu bisa dilakuin di rumah sendiri gitu loh, nggak butuh alat-alat khusus. Asal kalian punya obeng, kunci-kunci yang buat buka bodi, buat buka bagian-bagian yang butuh dibuka, dan kunci-kunci tersebut itu nggak aneh-aneh gitu loh. Itu bisa banget, gampang banget. Jadi mungkin itu sebuah kelebihan ya. Jadi lanjut lagi, ada satu lagi, ini jadi kelebihan sih, bukan kekurangan sih, yaitu bobotnya. Bobot Mr. Green ini kalau dibandingin kompetitornya kayak semisal Honda CRF, terus sekarang itu ada WR155 dari Yamaha, itu dia itu paling ringan. Mr. Green KL150 itu paling ringan. Maka dari itu, makanya banyak orang yang kalau misal kepingin off-road atau terabas itu, mereka itu lebih milih KLX daripada yang lain-lain gitu. Dan solusinya untuk mesin yang loyo itu di bore up lah, stroke apa-apa lah gitu. Ya gitu, gara-gara bobotnya ringan aja, cuman 120 kayaknya, bahkan nggak nyampe 120, 111an gitu bobotnya. Dan itu bikin enak banget kalau di jalur, kalau misal stuck di lumpur atau gimana gitu, bisa nariknya itu gampang gitu loh. Kalau motor-motor berat kan wah, bikin beban yang lain aja kalau misal kalian nyangkut di lumpur atau gimana atau jatuh gitu. Ya mungkin itu aja sih kekurangan kelebihan kalau 150. Dan dari kekurangannya itu, dulu itu ya gara-gara nggak ada CRF, nggak ada WR. Untuk penggunaan harian itu mungkin untuk on road ya, untuk on road dan sedikit touring itu sekarang itu jauh lebih worth it CRF 150L sama WR 155 kalau di sektor dual sport 150. Jadi nggak karena saya punya KLX terus saya bilang oh KLX the best ini enggak. Jauh lebih baik, teknologinya jauh lebih bagus, fuel injection, spoknya lebih enak. Kompetitornya kayak CRF 150 terus WR gitu jauh lebih baik. Jadi untuk kalian yang mau pakai untuk harian, ya mending ambil salah satu dari kedua itu deh. Fuel injection lebih irit jauh daripada Mr. Green, daripada karbu ya kan. Tapi kalau kalian mau terabas itu ya bisa dipikir-pikir lagi lah kalau masalah itu ya kan. Kita belok kanan, aduh
Ya sudah teman-teman, mungkin videonya segini aja. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Ya mungkin itu aja sih. Kalau semisal kalian tertarik mau ngambil KLX, mungkin video ini bisa jadi sedikit referensi. Dan untuk perawatan sendiri overall KLX 150 itu murah banget kalau dibandingin kayak yang lain-lain yang injeksi kayak gitu-gitu. Jadi untuk kalian cukup cocok juga kalau kalian nggak mau ribet ke bengkel atau kalian paham motor sendiri gitu. KLX 150 ini oke banget. Ya sudah teman-teman, semoga videonya bermanfaat, semoga menghibur juga ya. Ya udah gitu aja. Salam dari aku, salam dari Mr. Gin. Bye bye.